Oke, baik. Alhamdulillah malam hari ini kita bisa bertemu kembali di Zoom meeting Parenting dengan Hati. Dan mohon maaf malam hari ini sendirian karena tadi pagi itu anak-anak kurang sehat. Nah, malamnya uminya ikutan kurang sehat juga. Nah, jadi untuk malam ini saya sendirian untuk menyampaikan materinya. Semoga pertemuan selanjutnya istri sudah bisa bergabung kembali. Salam dan salam saya berikan pada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi Muhammad. Baik, baru satu orang ya, Muhafizah. Suami ikut mendengar ini, Semoga suami ikut mendengar ya. Ikut Ustaz. Alhamdulillah. Oke. Begitu kita langsung aja ya. Terakhir kemarin kita sudah membahas tentang si nau gitu ya. Jadi memang kalau secara apa ya, hari-hari itu emang yang terlihat dominan tuh antara si bangkok atau si nau gitu, apalagi anak-anak usia yang masih bayi atau usia kanak-kanak. Nah, lalu ada satu lagi nih si tadayun. Cuma si tadayun ini cukup unik ya, agak beda lagi gitu ya. Nah, kita mulai saja share screen. Baik, si tadayun. Nah, jadi si tadayun ini siapa? Si tadayun ini anak-anak yang sensitif, sensitif ghorizah tadayunnya, sensitif naluri penghambaannya gitu ya. Oke. Seperti apa sih anak-anak yang sensitif ghorizah tadayunnya gitu ya. Apa yang menjadi pemicu mereka? Biasanya menjadi pemicu mereka ini adalah kejadian-kejadian yang luar biasa, yang di luar nalar gitu ya. Yang apa ya, yang nggak biasa dilihat gitu. Nah, mungkin contohnya kalau mungkin masih kecil itu ketika dia melihat gerhana matahari atau gerhana bulan gitu kan. Itu kan bukan hal yang biasa dilihat karena dia masih kecil nih, baru baru sekali itu melihat kejadian tersebut gitu. Nah, bagi dia itu adalah sebuah kejadian yang luar biasa. Kok bisa matahari menghilang di siang hari gitu kan. Ini adalah kejadian-kejadian yang luar biasa. Atau terjadi tsunami gitu kan. Nah, ini kejadian yang luar biasa, kejadian di luar nalar. Atau peristiwa yang mempesona gitu. Nah, seperti misalnya eh, kalau pas tsunami tadi gitu ya, terus ternyata masjid-masjid selamat gitu, tidak terkena tsunami gitu, mempesona gitu. Nah, jadi peristiwa luar biasa. Atau ketika dia tertimpa masalah berat gitu, ini memicu gorizah tadayun. Nah, ini memang lebih banyak biasanya pada orang besar ya, dan dewasa. Karena kalau anak-anak itu biasanya nggak punya masalah gitu, bebas masalah mereka. Atau mendapat pertolongan di saat kritis. Jadi ini adalah peristiwa-peristiwa yang bisa memicu gorizah tadayun seseorang. Lalu rasa seperti apa yang muncul gitu ya pada gorizah tadayun ini ketika ada peristiwa-peristiwa tersebut, maka muncul rasa kagum gitu ya ketika melihat sesuatu yang di luar nalar tadi atau sesuatu yang mempesona tadi atau sesuatu yang sangat indah gitu ya, muncul rasa kagum gitu. Contohnya juga misalnya yang sering kita dengar itu apa? Muncul lafaz Allah misalnya di awan gitu, atau muncul lafaz Allah di tanaman gitu ya. Nah, itu muncul rasa kagum, gitu. Rasa terpesona. Gitu. Nah, rasa kagum, rasa terpesona ini juga bisa saja terjadi eh, pada manusia, gitu. Maksudnya kagum pada manusia, terpesona pada manusia. Muncul rasa percaya kita kepada sesuatu yang kita kagumi tadi. Nah, juga di sini terdapat rasa lemah. Rasa lemah seperti tadi ketika menghadapi bencana gitu kan, menghadapi kondisi yang kritis, lalu kita mendapat pertolongan, kita merasa lemah, gitu. Lalu ada yang menolong kita. Nah, kita muncul rasa terpesona sama orang tersebut. Nah, rasa lemah itu juga adalah bagian dari gorizah tadayun ketika mendapat cobaan yang berat. Rasa tertekan masalah, lebih kurang sama ya. Dan rasa kehilangan, ini juga ketika tertimpa masalah. Rasa perlu pertolongan. Nah, ini adalah rasa-rasa apa perasaan-perasaan ya yang muncul di hati kita yang lahir itu dari bagian gorizah tadayun, naluri menghambakan, naluri mensucikan, naluri kagum pada sesuatu.
Nah, beda dengan naluri bako kalau menghadapi masalah dia antara ketakutan atau mencari solusi gitu, mencari jawaban. Nah, kalau Goriza Tadayun ini lebih kepada rasa kehilangan, rasa lemahnya, gitu. Ada rasa ketergantungan. Nah, uniknya gitu ya, agak berbeda dengan naluri bako dan naluri nau gitu ya. Naluri tadayun itu baru terlihat dominan di usia mumayyiz atau prabalik. Nah, jadi biasanya kalau di bayi gitu ya, itu masih belum kelihatan. Tapi kalau bako, nau itu di bayi kita udah bisa melihat. Kalau sudah terbiasa ya, itu udah bisa lihat, oh neneknya kayak bako nih, masih usia 2 bulan, 3 bulan itu udah bisa kita lihat. Gitu. Tapi kalau mumayyiz ini memang baru terlihat dominan di usia mumayyiz atau prabalik. Kenapa? Nah, nanti kita bahas ya. Dan eh, sensitifnya tadayun ini juga akan meningkatkan kualitas penampakan gorizatul bako dan gorizatul nau. Gitu. Nanti seperti pembahasan kita di materi ketiga kemarin, cara kerja hati gitu kan. Tadayun yang bagus itu akan memperbagus bako dan nau. Jadi kualitas bako itu akan bagus, kualitas nau itu akan bagus. Nah, contohnya gini, ketika kita marah, gitu kan, kalau kita nggak punya tadayun yang kuat, marah kita tuh akan nggak terkendali, gitu. Jelek lah marahnya gitu. Apa ya, marahnya itu kayak ya nggak terkendali lah gitu, lepas gitu kan. Tapi kalau kita punya tadayun yang bagus gitu, kita paham bahwa marah itu harus seperti apa dan cara mengendalikan seperti apa dan boleh marahnya itu pada sesuatu yang mana. Jadi sehingga marah kita pun akan tampaknya bagus gitu. Tidak jelek marahnya gitu. Atau rasa bangga atau rasa bahagia gitu. Bahagia kita itu terkendali, nggak lepas, nggak apa ya? Ya kalau bahagia misalnya gini, ketika juara sepak bola misalnya kan, karena tidak ada tadayunnya, merayakan kemenangan itu dengan foya-foya gitu, bahkan dengan minum-minum minuman keras gitu kan. Nah, itu menampakkan rasa bako yang tidak terkendali oleh tadayunnya gitu. Nah, beda kalau kita terikat dengan tadayun ketika kita mencapai suatu prestasi, kita tidak berlebihan, kita melakukannya dengan sujud syukur misalnya. Terus ya cukup gitu. Nah, jadi penampakan gorizah bako itu lebih berkualitas. Nah, begitu juga naunya gitu. Nanti akan lebih berkualitas kalau tadayunnya bagus. Penampakannya seperti apa? Sama, kalau gorizah tadayun itu bagus, akan tampak orang seperti orang yang percaya diri gitu ya, seperti juga bako dan nau. Dan dia terlihat ramah dan rajin beribadah. Kenapa dia ramah? Karena dia paham ramah itu tuntutan dari agamanya gitu. Jadi kalau misalnya atau mungkin kita belum bahas ke agama dulu lah. Misalnya dia kagum, hormat sama tokoh tertentu misalnya. Lalu orang tersebut mengajarkan untuk bersikap ramah, maka dia juga akan bersikap ramah gitu. Karena tuntutan dari orang tersebut. Nah, apalagi dalam agama kita gitu kan. Nah, dia rajin beribadah, bahkan punya kecenderungan jadi seorang ahlul ibadah. Dia rajin mendalami ilmu agama. Nah, ini penampakan-penampakan Nurul Tadayun. Nah, tampaknya bagus ya, ayah bunda ya. Luar biasa emang kalau ada Tadayun ini sensitif gitu ya, bangkit dengan bagus. Itu emang penampakan akan luar biasa. Dan juga aktif terlibat dalam dakwah. Nah, nanti bentuk dakwahnya mungkin agak berbeda-beda gitu pemahamannya, tapi dia aktif terlibat dalam dakwah. Artinya apa? Dia menyampaikan ilmu-ilmu dari Allah gitu, ilmu-ilmu Islam. Bahkan bisa muncul semangat untuk jihad fisabilillah. Nah, walaupun beda-beda juga nih makna jihadnya nanti ya. Tapi dia punya semangat untuk ke sana gitu. Dan semangat kemanusiaan berbaginya juga tinggi. Nah, bagi orang-orang yang tidak kenal agama atau mungkin mengenalnya agama yang berbeda dengan Islam, biasanya munculnya di sini. Semangat kemanusiaannya tinggi, semangat berbaginya tinggi gitu. Karena bagi dia itulah apa ya? Penyaluran tadayunnya yang paling tinggi bagi dia seperti itu gitu. Berbuat untuk manusia banyak. Nah,
Kalau kita lihat, nah itu kondisinya tadi adalah seperti eh, orang yang tadayunnya tinggi, gitu ya, terlepas nanti dari kondisi bakok dan nauknya. Nah, bagaimana cara kita mentreatmentnya anak-anak kita gitu ya, yang mungkin sudah usia mungkin juga di usia anak-anak sudah mulai terlihat ya, bisa jadi tergantung tingkat kecerdasan anaknya gitu ya. Atau di usia yang sudah mumayyiz atau sudah prabalik, kita lihat anak-anak ini udah rajin nih ibadahnya nih. Nah, gitu. Gimana cara kita mentreatmentnya? Nah, beda dengan Gorizatul Bakok dan Nauk gitu ya. Kalau Tadayun itu kita bicara masalah akal dan hati. Kenapa? Karena seperti di pembahasan yang materi ketiga, cara kerja hati, Tadayun itu paling dipengaruhi oleh akal kita. Ya. Nah, jadi gimana kita mentreatmentnya? Untuk anak-anak yang sudah terlihat bagus Tadayunnya, nah ini hatinya dulu kita eh, puaskan gitu. Nah, kita sebagai orang tua ini nanti bisa masuknya ke tadayunnya sama ke nauknya. Kita puji-puji dia. Lalu kita puaskan juga akalnya. Jadi kita kuatkan lagi pemahaman akalnya tentang agamanya. Nah, seperti apa? Besarkan jiwanya, uji istiqomahnya dalam beribadah. Jadi kita kuatkan. Nah, kalau puji istiqomahnya ini bisa ke bakoknya juga gitu ya. Nah, motivasi terus istiqomah dan meningkatkan terus amalan ibadahnya. Lalu kita puaskan akalnya. Jadi mungkin misalnya ketika masih usia anak-anak, anak kita tuh lebih banyak karena meniru saja. Gitu. Rajin sholat karena meniru orang tuanya. Rajin tahfiz karena dibimbing oleh orang tuanya. Tapi dia akalnya belum paham nih. Nah, kita pahamkan akalnya. Kita kasih dia dalil-dalil keutamaan ibadah dan mempelajari agama. Kita pahamkan dalil-dalil keutamaan tahfiz, menghafal Al-Quran, kita pahamkan dalil-dalil kenapa dia harus bersikap ramah, harus berakhlak bagus, segala macam. Kita tanamkan dalil-dalil tersebut sehingga akalnya semakin kuat memahami keutamaan-keutamaan dari dia beribadah tadi. Sebentar ya, menunggu ya. Saya lihat sebentar. Mana dia? Oke, kita lanjutkan. Terima kasih. Dan motivasi terus dan dorong untuk melakukan seluruh ajaran Islam. Nah, ini kembali ke materi yang sebelumnya juga, gitu ya. Materi yang ketiga, bahwa Islam itu harus diturunkan seluruhnya, nggak bisa sebagian-sebagian. Kenapa? Karena nanti kalau sebagian-sebagian, tadayun nanti juga akan timpang jadinya, nggak penuh juga. Kenapa? Karena seperti yang kita bahas sebelumnya, bahwa tadayun itu harus, gitu ya, harus seluruh ajaran Islam itu dipahami dan diterapkan. Baru dia tadayun ini bisa tumbuh dengan baik. Kalau tidak, nah ini nanti kita lihat dampaknya seperti apa. Lalu ada juga penampakan dari tadayun yang seperti ini. Ayah bunda hanya fokus pada pelajaran agama. Jadi ada orang-orang yang rajin ibadah tapi hanya agama saja gitu. Pelajaran matematika dianggap tidak penting. Pelajaran sains bagi dia tidak penting. Apalagi kalau sains itu penemunya adalah ilmuwan-ilmuwan barat. Oh, dia bilang ini ilmu-ilmu yang berasal dari orang kafir gitu. Nggak penting seperti belajar ini. Nah, ini terjadi banget gitu ya. Kita anak-anak ada yang di pesantren, dari mulut mereka itu sempat muncul bahasa-bahasa yang seperti bahasa Inggris itu bahasa orang munafik. Gitu. Jadi nggak penting bagi mereka belajar bahasa Inggris. Gitu. Anak saya sendiri juga seperti itu, gitu ya, si Abang Raka. Nah, akhirnya ini sekarang ini dia malah apa ya kena batunya gitu, karena dia pengen belajar teknologi ke Jepang. Setelah kita baca syarat-syarat untuk kuliah di Jepang, harus menguasai bahasa Inggris. Jadi bukan cuma bahasa Jepang, tapi juga bahasa Inggrisnya. Ini sekarang udah kelas 2 SMA, dia baru mau serius baru belajar bahasa Inggrisnya. Luar biasa. Semoga masih bisa kekejar. Jadi anak-anak yang bagus tadayunnya gitu, kadang seperti ini, gitu, abai pada pelajaran-pelajaran sains, pelajaran-pelajaran duniawi. Kurang tertarik dengan pelajaran matematika dan sains. Mereka anggap nih ilmu-ilmu dunia yang nggak penting, tidak mengantarkan kepada surga. Nah, bahasanya seperti itulah. Dan lebih parahnya lagi, kurang tertarik dengan kondisi umat Islam secara global. Kenapa? Karena bagi mereka yang penting aku belajar, aku
aku selamat, aku paham agama yang lain, ya gimana mereka aja lah masing-masing. Jadi adanya penindasan umat Muslim di Palestina, gitu kan, di Gaza, di Rohingya, di eh, mana lagi? Di Cina itu di Rohingya, di Myanmar itu di bahasa nama daerahnya di Myanmar itu. Pokoknya banyak lah ya terjadi penindasan terhadap umat Muslim itu. Bahkan di Perancis, di Inggris juga masih banyak terjadi. Itu dia nggak terlalu peduli gitu. Dia hanya tahu ya sudah. Bahkan nggak mau tahu juga. Dan kurang paham dengan penerapan hukum-hukum Islam secara praktis di tengah-tengah masyarakat. Nah, kembali saya ingatkan bahwa untuk tadayun itu bisa tumbuh dengan baik, itu harus pertama hanya taat kepada Allah, kedua menerapkan hukum Islam, menerapkan seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan dari Allah. Artinya seluruh hukum-hukum Islam itu harus diterapkan di dalam kehidupan pribadi, kehidupan bermasyarakat, dan kehidupan bernegara. Nah, ketika anak yang hanya fokus pada dirinya belajar Al-Quran, belajar agama, ini sering terjadi. Mereka terus hukumnya ini gimana penerapannya? Ya nggak terlalu peduli sih, nggak tahu juga sih gitu. Ya mungkin kalau bilang nggak terlalu peduli mungkin terlalu jauh ya, tapi jawabannya biasanya yang paling sering saya dengar adalah mereka nggak tahu. Gimana tentang hukum potong tangan? Nggak tahu juga gitu. Kira-kira ini dosa nggak kalau diterapkan? Nggak tahu juga, nggak bisa jawab. Kenapa? Karena kena paham dengan penerapan hukum Islam secara praktis di tengah masyarakat. Karena belajar tadayunnya diisi dengan setengah-setengah, tidak full mentaati seluruh perintah Allah dan meninggalkan larangannya. Nah, kurang paham juga dengan penerapan hukum Islam secara praktis oleh negara. Jadi mereka nggak bisa jawab. Ini kebetulan saya baru wawancara kemarin ya beberapa calon peserta, calon guru, gitu ya, guru akademi guru tahfiz, calon peserta akademi guru tahfiz. Ini saya tanyakan, dalam Islam itu bahkan dalam Al-Quran dikatakan potong tangan bagi pencuri laki-laki dan wanita. Terus gimana nih negara kita tidak menerapkan? Nggak bisa jawab. Hampir semuanya nggak bisa jawab. Karena ini hanya fokus pada tadayun saja, gitu, nggak belajar ke yang lain. Nah, kalau kita lihat seperti ini, penanganannya adalah dengan memahamkan akalnya. Lalu hatinya baru kita kuatkan lagi. Kenapa? Karena yang kurang itu bukan di hatinya, semangatnya itu untuk belajar itu sudah tinggi. Tapi yang kurang adalah pemahaman tentang agamanya, di akalnya yang masih nggak connect nih. Nah, harusnya kan hati sama akal itu nanti connect. Nanti kita bahas lebih dalam ini di level kedua. Hati sama akal tuh harusnya connect. Nah, tapi ketika orang-orang yang rajin belajar agama tapi nggak mampu memahami penerapan hukum-hukum Islam dalam dunia sekarang, itu sebenarnya nggak connect antara akal dengan hatinya. Nah, maka yang harus kita pahamkan dulu adalah akalnya, harus kita benahi dulu adalah akalnya. Pahamkan bahwa ilmu matematika dan sains adalah bagian dari sunatullah yang hukumnya fardu kifayah untuk dipelajari. Sains itu kan mempelajari apa? Mempelajari khasiat-khasiat dari benda yang mana khasiat itu diberikan oleh Allah. Contohnya, ketika ya dikatakan ada seorang penemu barat, Thomas Alva Edison gitu, menemukan bola lampu. Apa yang sebenarnya dia pelajari? Apakah dia menggunakan kekafirannya untuk menemukan bola lampu tersebut, atau dia sedang mempelajari unsur-unsur yang ada di alam ini, yang notabene semuanya adalah ciptaan Allah, lalu dia memadukan khasiat-khasiat, manfaat-manfaat dari benda-benda tersebut, sehingga menjadi sebuah bola lampu. Dia pelajari bahwa benda logam itu bisa dibikin menjadi sebuah seperti kawat halus, bisa dibikin jadi kumparan yang kalau dialiri oleh listrik dia akan mengantarkan panas. Lalu dia pelajari ada gas-gas yang ketika dia dikasih panas dia akan bercahaya. Lalu dia pelajari kaca itu bisa tembus oleh cahaya. Lalu dia padukan semuanya menjadi bola lampu pijar. Jadi sebenarnya dia pelajari itu apa? Ilmu kekafiran atau ilmu Allah. Karena yang dipelajari adalah ilmunya Allah.
Maka matematika, sains itu sebenarnya adalah bagian dari sunatullah itu sendiri. Walaupun yang menemukannya adalah orang kafir. Nah, walaupun nanti setelah dipelajari lebih lanjut ya, banyak penemuan-penemuan yang dikatakan penemu awalnya adalah orang kafir, sebenarnya penemu-penemu awalnya lagi yang lebih dasar lagi itu adalah umat muslim. Tapi bukan berarti ketika ilmu itu benar-benar dipelajari dan dikembangkan oleh seorang kafir, gitu ya, non muslim, itu menjadi ilmu orang kafir, enggak. Kenapa? Karena sains itu sifatnya sunatullah. Dan umat muslim wajib ada yang mempelajarinya. Fardu kifayah. Artinya kalau ada orang muslim, nah contoh sekarang teknologi AI yang paling heboh gitu ya, artificial intelligence. Kalau ada orang muslim, kalau tidak ada satupun orang muslim yang menguasai ilmu AI, itu seluruh umat muslim bisa terkena dosanya. Sampai ada satu orang yang bisa mewakili umat muslim sedunia untuk mempelajari ilmu tersebut. Itu makna fardu kifayah. Jadi jangan khawatir ya Bunda kalau ada anak kita yang pengen belajarnya sains, pengen menjadi seorang scientific. Gak usah khawatir. Kita tinggal nanti kuatkan akalnya kepada tadayunnya, udah itu aja. Ya. Nah, jadi yang sampai anak-anak kita menjadi orang-orang yang alergi gitu ya, orang-orang yang apa namanya ya, nggak mau belajar ilmu sains. Apalagi kita yang mengarahkannya untuk begitu, ya, lebih parah lagi. Gitu. Bahwa sains teknologi lahir di dunia barat tetaplah hasil mempelajari ilmu Allah. Ini tadi saya coba jelaskan ya. Lalu sampaikan dalil-dalil yang memberitahukan umat muslim untuk menguasai ilmu pengetahuan. Ada dalil-dalil. Contohnya seperti Rasul memintakan seorang sahabat untuk mempelajari ilmu mesin pelontar batu, gitu ya, alat pelontar batu, mungkin belum bisa dibilang mesin lah ya, tapi alat pelontar batu ini dipakai untuk perang menghadapi apa? Bukan menghadapi, ketika mengepung sebuah benteng, gitu ya, benteng pertahanan, yang benteng itu perlu dirubuhkan dengan batu-batu besar. Nah, itu namanya alat pelontar batu atau katapult kalau bahasa Inggrisnya. Nah, Rasul menyuruh seorang sahabat untuk mempelajari alat tersebut ke negeri kafir. Artinya apa? Emang ada perintah untuk dipelajari nih ilmu-ilmu sains ini, ilmu-ilmu teknis ini. Kenapa? Karena untuk kemaslahatan umat muslim. Lalu kita pahamkan akalnya bahwa hukum yang terbaik itu hanyalah dari Allah. Nah, ini kaitannya kepada yang tadi bahwa banyak orang-orang yang ahli Al-Quran gitu, banyak penghafal Al-Quran ini yang tidak paham hukum apa yang harus dipakai dalam kehidupan kita. Ini adalah pengalaman pribadi saya sendiri ya, seperti diceritakan yang saya wawancara, dulu saya bertemu beberapa orang hafiz Quran gitu ya, hafiz Quran. Tapi ketika dipahamkan bahwa hukum yang diterapkan sekarang ini bukan hukum Allah, dia ngeblank. Bahwa seolah-olah hukum Allah itu ya nggak apa-apa, nggak diterapkan gitu. Lah ini penghafal Al-Quran tapi ngeblank ketika ditanya tentang hukum Allah. Ini harus dipahamkan lagi akalnya gitu. Jadi kita pahamkan nih, ini tadi kita pahamkan akalnya semua nih kan. Nah, gitu. Dan pahamkan akalnya bahwa umat Islam wajib berhukum hanya dengan hukum Allah. Nah, ini juga termasuk kita sekarang yang ada hadir di sini ya Bunda ya. Mungkin ada yang belum terlalu paham juga seperti apa sih sebenarnya cara hukum Allah itu diterapkan di muka bumi ini ya. Ini nanti akan kita bahas lagi lebih lanjut di level 2 insya Allah segera kita launching level keduanya. Sampaikan dalil yang memerintahkan muslim untuk menyebarluaskan ajaran Islam. Ini baru kita ini masih memang akal ya. Sampaikan dalil yang memerintahkan muslim untuk menjadi pemimpin di muka bumi melandaskan Al-Quran dan hadis. Lalu baru kita masuk ke hatinya. Kita puji lagi kita amalan-amalannya, istiqomahan dalam beribadah, istiqomahan dalam belajar gitu ya. Nah, menuntut ilmu itu udah harus kita naikkan terus, semangatnya harus kita jaga terus, jangan sampai gara-gara kita pahamkan akalnya habis-habisan tapi motivasi malah jadi turun. Jadi kita jaga motivasinya. Sebelum ke sini, sini dulu. Jadi seperti itu ayah bunda. Jadi kalau kita punya anak nih, terutama yang udah usia
menjelang balik gitu ya, prabalik, udah terlihat nih semangat ibadahnya tinggi. Tapi kita jangan sampai nanti ketika semangat ibadahnya tinggi, tapi eh, semangatnya untuk belajar ilmu alam gitu, ilmu-ilmu sains itu rendah. Nah, ini tergantung juga sama ketertarikan anak kita di mana gitu ya. Jadi kalau emang dia punya ketertarikan, kita semangati terus. Gitu. Jangan sampai semangat itu hilang. Gitu. Jangan sampai yang awalnya dia tertarik dengan ilmu sains, lalu menghilang gara-gara dipaksa terus untuk belajar agama saja. Gitu. Nah, ini bisa berbahaya juga nanti. Dan juga penampakan tulisan tadi itu uh, malas sholat, malas membaca dan menghafal Al-Quran. Nah, ini berarti tadayunnya rendah ya. Malas beribadah, kalau itu berarti tadayunnya rendah. Nah, seperti ini kita naikin dulu semangatnya. Nah, kita hatinya dulu yang kita kuatkan. Gitu. Kita naikkan semangatnya untuk beribadah. Baru nanti akalnya kita pahamkan juga biar seiring. Senangkan hatinya sesuai dengan kondisi bakok atau nauknya. Kalau bakok bisa dengan challenge gitu kan. Kalau nauk dengan berandai-andai gitu, dengan lebih banyak sentuhan, dengan menunjukkan rasa sayang. Gitu. Motivasi dengan menggunakan bahasa akliyah. Nah, ini nanti insya Allah di level kedua juga kita bahas bahasa akliyah dan bahasa nafsiyah. Nanti untuk memahamkan akalnya. Nah, bisa dengan menyampaikan dalil-dalil lagi tadi seperti yang tadi, dalil-dalil untuk bahwa ibadah itu merupakan keutamaan di dalam kehidupan kita. Nah, jadi gitu ya Bunda ya. Jadi kalau kondisinya memang lagi low gitu, untuk beribadah, jangan dikasih dalil dulu gitu. Senangkan dulu hatinya. Nah, jadi kan kita kalau mendidik anak-anak kita ini kan, apalagi di masih usia anak-anak, mumayyiz gitu ya, awal-awal sebelum balik, itu apapun yang kita ajarkan kepada mereka, apapun kebiasaan yang mau kita masukkan kepada mereka, itu harus dalam suasana yang menyenangkan. Artinya kalau kita mau ngajak mereka sholat, ya ajak dengan cara yang mereka senang. Dengan cara kalau misalnya yang bakok bisa dengan cara ditantang gitu kan, atau diajak dengan hadiah, reward gitu. Nah kalau yang now ini dengan cara disayang-sayang, ditemenin gitu. Lalu setelah terbeli hatinya, itu kan bahasanya gitu ya, terbeli hatinya, dia mulai semangat, baru kita masukkan pemahaman-pemahaman tentang ibadah. Oke, nah kita lihat lagi kondisi satu lagi, seorang si tadayun. Nah, gimana kalau ternyata tadayunnya rusak, sebagaimana yang bisa terjadi di bakok dan nau juga. Gitu. Apa yang terjadi? Penyebabnya seperti apa? Salah dalam memahami agama. Dan biasanya salah dalam memahami agama ini belajar sendiri gitu ya, nggak pakai guru, atau dapat gurunya yang salah. Taunya dari mana? Nanti kita bahas lebih lanjut gitu ya. Lalu mencoba memahami hal-hal di luar jangkauan akal. Nah, ini saya pernah ketemu langsung orang yang seperti ini, gitu ya. Mencoba mempelajari agama hanya berdasarkan kepada akalnya sendiri. Padahal agama itu banyak hal yang di luar jangkauan akal. Kenapa? Karena akal itu lemah, akal itu terbatas. Nah, dia coba memahami itu hanya dengan akalnya. Jadi apa? Rusak, konslet, tadayunnya rusak. Atau lebih banyak menggunakan hati untuk memahami agama daripada menggunakan akal. Nah, seperti tadi, seperti disampaikan, secara akal dia nggak terlalu paham nih agamanya seperti apa. Dia hanya lebih senang agamanya untuk menyenangkan hatinya saja, bikin hatinya tentram. Jadi nyarinya tuh yang enak-enaknya aja, gitu. Yang cocok dengan kondisi hatinya saja. Apa misalnya? Misalnya tentang apa namanya? Misalnya tentang riba gitu ya. Nah, secara akal dia menolak riba itu dikatakan haram. Kenapa? Karena bagi dia riba itu punya manfaat. Nah, sementara diajarkan agama itu bermanfaat. Nah, gitu. Jadi dia bikin masa agama melarang sih kan manfaatnya besar. Nah, ada orang yang seperti itu. Gitu. Masa riba dilarang sih kan manfaatnya banyak, membantu banyak orang. Nah, jadi dia menolak menggunakan akalnya,
lebih menggunakan hatinya untuk memahami agama. Agama itu mengajarkan untuk jujur, untuk berbaik hati, untuk ramah. Tapi ketika keramahan tersebut digunakan untuk mempromosikan hal-hal yang dilarang oleh Allah, ini kan menjadi salah. Oh pokoknya eh, inilah kita nggak usah ribut, pokoknya kita akur-akur saja, yang penting hati kita sama-sama tentram semua. Yang terjadi adalah kemaksiatan dibiarkan. Nah, ini pengalaman saya sendiri ya, ketika ada anggota keluarga besar gitu ya, sudah yang ahwatnya, yang wanitanya sudah masuk usia balik tapi belum nutup aurat. Saya tegur, dan saya tegur keras. Kenapa? Karena sudah saya ingatkan sebelum dia balik. Sampai sudah balik pun masih belum nutup aurat. Saya tegur keras. Malah keluarga besar nyalahin saya gitu. Jadi ya nggak usah ribut lah, yang penting kita damai-damai aja gitu. Kan agama tuh damai ya gitu lah. Jadi lebih lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Ini terjadi kerusakan akhirnya di tadayun kalau ini terjadi terus menerus. Nah, sering terlihatnya pada usia dewasa. Kenapa? Karena itu tadi, anak-anak itu masih polos ya, masih murni, masih lebih banyak mencontoh saja, gitu kan, termasuk baik hatinya maupun akalnya. Jadi nanti baru terlihat kerusakan itu ketika sudah bertumpuk, ketika di usia dewasa. Dampaknya apa? Sering berpikir yang tidak logis, seperti tadi ya, tidak logis. Perasaan dia logika gitu, padahal tidak. Jadi beda lah ya logika orang yang yakin kepada Allah dengan orang logika yang sebenarnya tadayunnya sudah cacat. Contohnya orang-orang ateis. Kan? Mereka bilang apa? Tuhan itu tidak ada. Kenapa? Karena tidak bisa dilihat. Bagi mereka logis. Padahal logis bagi kita adalah ada ciptaan, pasti ada pencipta. Itu logis yang bagi orang yang percaya pada Allah. Ada ciptaan, pasti ada pencipta. Bagi mereka tidak. Allah tidak pernah terlihat, berarti Allah tidak ada. Akhirnya mereka tidak logis. Dan orang-orang yang belajar Islam juga, yang dengan cara-cara yang salah tadi, belajar sendiri, gitu ya, dapat guru yang salah, itu juga cara berpikirnya nggak logis lagi. Udah kayak orang apa ya, gila tapi nggak benar-benar gila gitu. Tapi cara berpikirnya udah muter-muter nggak jelas. Gitu. Mungkin punya pengalaman pribadi masing-masing ya ketemu orang seperti itu. Gitu. Kalau saya pernah pribadi sendiri, dia bisa kerja gitu ya, dia kerja sama saya, bisa dia kerja jualan, tapi kalau diajak ngobrol tuh sebenarnya nggak nyambung. Kalau bicara, apalagi bicara tentang agama tuh udah nggak nyambung aja. Dan dia senangnya bicara ke situ gitu, bicara tentang agama tapi nggak nyambung, nggak connect. Sering bersikap tidak wajar juga. Jadi tadi ketika diajak untuk meninggalkan kemaksiatan, bagi dia nggak mungkin meninggalkan kemaksiatan tersebut karena dia butuh itu. Ini kan tidak wajar ya, seperti itu ya. Jadi boleh kita bahas sama-sama ayah bunda ya, seperti apa sih sebenarnya gitu. Nah, amalan ibadahnya banyak keluar dari syariat yang kita banyak lihat di tengah-tengah masyarakat juga. Nah, kalau sudah seperti ini memang hanya bisa kita kuatkan hatinya. Kenapa? Karena akalnya biasanya udah berat nih. Gitu. Secara akalnya udah berat. Ada yang masih bisa, tergantung kadarnya nanti ada yang masih bisa, ada yang sudah uh, kita berserah diri kepada Allah saja udah gitu. Ya walaupun semuanya berserah diri kepada Allah ya gitu. Tapi ada yang masih bisa kita upayakan, ada yang benar-benar kita hanya kuatkan ikatan hati saja udah. Lakukan pendekatan personal, tunjukkan rasa sayang terus menerus. Jadi kita tunjukkan kita tuh peduli sama dia. Apalagi sama anak kita ya, mungkin kalau sama orang lain mungkin kita masih secukupnya lah. Tapi kalau sama anak sendiri di kondisi seperti ini, ya udah itu nggak bisa lain, kita tunjukkan kita sayang sama dia. Kita penuhi semua keinginan dia yang masih dalam batasan-batasan syariat gitu ya. Kita senangkan hatinya, apa yang dia inginkan kita penuhi gitu. Kita belikan dia makanan-makanan yang dia suka gitu. Pokoknya tunjukkan rasa sayang yang terus menerus. Bantu untuk menentukan tujuan hidupnya. Jadi dia nggak bisa mikir nih, udah nggak bisa tujuan hidupku itu apa gitu, udah susah. Nah, harus kita bantu, harus kita diktekan. Kamu tuh mau jadi apa? Kalau masih bisa dibantu sebisa mungkin. Berikan arahan-arahan untuk hidupnya. Jadi seperti pengalaman saya itu,
dia kerja bisa, tapi harus detail, tunjukkan ini kamu kerjakan ini, lakukan ini seperti ini. Dia bisa kerja, cari duit bisa. Tapi emang harus detail kasih arahan-arahan. Nah, jadi memang kondisinya yang paling paling pas itu adalah tadayunnya harus bagus gitu, jangan sampai rusak. Gitu. Jadi jangan sampai anak-anak kita ini belajar agamanya dengan cara yang salah. Yang paling sering terjadi kesalahan adalah belajar sendiri gitu ya, baca-baca buku sendiri, terus mencoba memahami sendiri, yang paling kita hindari. Lalu kita hindari juga belajar dengan guru-guru yang salah juga gitu ya. Nah, seperti apa nanti kita bahas lebih lanjut karena ini nanti akan sensitif pembahasannya gitu ya. Yang mana yang salah gitu. Terus ya kita jagalah jangan sampai anak-anak kita terprosok ke dalam pemahaman agama yang salah. Atau apalagi hanya menggunakan akal, hanya menggunakan hati untuk memahami agama. Oke, itu untuk si Tadayun, Ayah Bunda. Jadi nanti boleh kita diskusi lebih lanjut. Kira-kira punya pengalaman apa atau punya pengalaman dengan anak sendiri seperti apa gitu ya. Sebelumnya, sebelum kita masuk ke diskusi, saya mau rekap lagi nih pembahasan kita. Ini kan sudah materi terakhir dari level 1, saya mau rekap lagi dari pembahasan kita dari materi 1, membangun rasa sayang dengan benar. Apa inti dari pembahasan materi 1 itu adalah sayang kepada anak harus karena Allah. Mengasuh dan mendidik anak harus sesuai dengan petunjuk dari Allah dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Rasa senang dan bangga kita ini ya, ini harus kita tanamkan tuh ke ini kita, ke pemahaman kita. Rasa senang dan bangga kita kepada anak harus sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT dan contoh dari Muhammad SAW. Jadi jangan sampai kita tuh bangga kepada anak, tapi karena dia melakukan kemaksiatan, itu jangan sampai. Apa contohnya? Contohnya misalnya beberapa waktu yang lalu ramai ya di internet waktu itu. Siswa-siswi sekolah tingkat SMA menjadi juara lomba dance, dan dance itu pasangan, pegang-pegangan gitu, ala barat. Itu menjadi kebanggaan sekolahnya dan orang tuanya. Nah, jangan sampai kita menjadi orang tua yang seperti itu. Jangan sampai kita berada di sekolah yang seperti itu. Gitu. Kenapa? Karena jelas itu masih anak SMA, belum menikah. Nari-nari juga sudah jelas dilarang gitu ya. Apalagi dengan pakaian yang nanti mempertontonkan aurat. Terus pegang-pegangan gitu. Dan saya itu pegang-pegangan, peluk-pelukan. Ini kan sebuah kemaksiatan besar. Dan sekolahnya bangga dengan itu, teman-temannya bangga dengan itu. Ini kan bahaya. Dan bahkan banyak rakyat Indonesia ikut-ikutan bangga, mereka bilang. Ini kan sebuah kesalahan. Jadi yang harus kita bangga itu kalau anak itu berprestasi dalam hal-hal yang memang bagian dari agama atau hal-hal yang dibolehkan di dalam agama. Seperti tadi matematika, misalnya berprestasi di matematika, alhamdulillah kita arahkan nanti dia kepada hal-hal yang nanti akan mendukung keagamannya. Dia berprestasi di bahasa Inggris, alhamdulillah itu diperbolehkan. Tinggal kita arahkan dia nanti kepada hal-hal yang akan memperjuangkan agamanya. Nah, jadi rasa senang dan rasa bangga kita tuh harus sesuai dengan petunjuk dari Allah SWT dan contoh dari Nabi Muhammad SAW. Ini poin-poin utama dari materi 1. Nah, materi 2 menjadi pasangan role model. Poin pertama, harus terbentuk ikatan hati anak kepada kedua orang tuanya dalam bentuk rasa sayang, rasa kagum, dan rasa hormat. Ini paling minimal harus muncul untuk menyelamatkan anak kita dari lingkungan yang kacau balau seperti sekarang. Lagi dipakai. Ya. Kita lihat lingkungan kita sekarang seperti apa. Anak kalau nggak terikat hatinya dengan orang tua, dia akan mengikatkan hatinya kepada lingkungan di luar sana. Kalau nggak punya dia rasa sayang atau rasa kagum, nggak ada rasa hormat kepada orang tua, dia pasti akan meningkatkan rasa sayangnya, rasa kagumnya, rasa hormatnya kepada orang lain di luar sana. Jangan sampai ini terjadi. Dan faktanya ini banyak terjadi di luar sana. Anak nggak
Ya mungkin kalau sayang masih lah ya gitu ya. Tapi ada juga yang nggak sayang orang tua tuh ada juga gitu. Ada juga banyak kasus-kasusnya gitu. Nggak nunjuk lagi, nggak kelihatan lagi rasa sayang pada orang tua ada. Gitu. Boro-boro rasa kagum, apalagi rasa hormat pada orang tua. Akhirnya ketika dia punya pertanyaan, dia punya masalah hidup, dia akan bertanya kepada orang-orang di luar sana. Ya kita nggak tahu nih kualitasnya seperti apa. Ya, ini yang materi yang kedua, yang poin yang paling kita harus pegang. Gitu ya. Nah, yang kedua orang tua harus menjadi pasangan yang kompak, layaknya sahabat. Ini penting. Sebentar ya, ya bunda ya. Oke, yang si kecil karena masih agak panas, masih merewel-merewel. Oke, kita lanjutkan. Layaknya sahabat. Jadi orang tua, suami istri harus seperti layaknya sahabat. Kompaknya itu sampai seperti seorang sahabat. Kalau pernikahan suami istri tidak seperti sahabat, ini pasti ada masalah. Pasti akan timbul masalah. Nah, jadi silahkan ini lagi, dievaluasi lagi diri masing-masing gitu ya. Sama pasangan itu sudah seperti apa? Seperti sahabat nggak? Atau malah suaminya sering nongkrong sama sahabat-sahabat lainnya di luar rumah. Nah, ini bisa menjadi masalah. Atau istrinya suka keluar rumah pengen nongkrong sama sahabat-sahabatnya di luar rumah. Bukannya nggak boleh ya, cuman porsinya nih harus eh, seimbang lah, atau bahkan lebih banyak porsi di rumah seharusnya. Yang waktunya dia di rumah, jadi di rumah. Kenapa? Karena sahabatnya ada di rumah, bukan di luar sana. Saya masih sering lihat kisah gitu, cerita atau berita atau orang bikin reels atau bikin konten gitu. Sering suka nongkrong itu sama sahabat-sahabat di luar rumah sana, walaupun sudah menikah. Ini bisa jadi masalah. Nah, orang tua yang bermasalah ini tidak akan bisa memunculkan rasa sayang, rasa kagum dan rasa hormat kepada dari anaknya. Minimal-minimal kepada salah satunya itu nggak akan muncul. Dia hanya sayang, kagum, hormat pada salah satunya saja. Kalau kedua orangnya tidak akur, tidak seperti sahabat. Oke, itu poin keduanya, materi kedua. Nah, poin ketiganya, dah nggak usah bicara parenting deh. Kalau orang tuanya belum mampu menjadi pasangan role model, percuma. Kenapa? Karena anak nggak akan bisa kita asuh dengan baik, nggak akan bisa kita didik dengan baik kalau kitanya saja sebagai orang tua belum akur. Contoh apa yang mau kita kasih kepada anak? Jadi nggak usah bicara parenting dulu deh. Gitu. Akurkan dulu nih suami istri. Di satu visikan dulu. Diperbaiki dulu hubungannya sampai seperti seorang sahabat. Ya, materi 3, cara kerja hati, ini juga banyak ya poinnya. Bahwa Allah SWT menciptakan hati manusia dengan cara kerjanya yang khos. Jadi Allah itu telah menciptakan akal manusia, fisik manusia, dan hati manusia semua dengan khosiatnya. Hati juga ada khosiatnya, cara kerjanya itu khas. Yaitu bahwa hanya bisa bekerja dengan baik apabila menyembah hanya kepada Allah SWT dan mengikuti seluruh perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin masih menyembah, tapi apakah kita sudah mengikuti seluruh perintah dan meninggalkan seluruh larangan? Nah, yang harus kita cek lagi. Kalau belum, nah, berarti hati kita tidak bekerja dengan baik, tidak bekerja sebagaimana fungsi harusnya. Nah, inilah nanti akan menyebabkan kerusakan-kerusakan ke depan. Dan salah satu perintah Allah yang banyak ditinggalkan umat Islam saat ini adalah aktif dalam dakwah. Ini kita sampaikan kemarin ya. Harusnya aktif dalam dakwah. Dakwah yang seperti apa? Ini bisa kita bicarakan lagi. Karena bentuk dakwah pun macam-macam, gitu ya. Tapi faktanya banyak umat Islam yang meninggalkan dakwah. Terus kaitannya di mana? Kaitannya di sini. Apa kita belajar parenting? Untuk apa kita mendidik anak kita, mencari cara mendidik anak kita dengan baik? Untuk masa depan mereka pasti kan. Kita pengen anak kita menjadi orang yang sukses. Tapi kita juga punya kewajiban untuk menciptakan lingkungan keluarga, masyarakat, dan negara yang ideal untuk membesarkan anak kita.
Masa kita sudah capek-capek mendidik anak kita kecil, terus kita lepaskan mereka ke dunia sana, mereka rusak di luar sana. Ada nggak? Ada, banyak terjadi. Ketika mereka kuliah, mereka belajar pemahaman-pemahaman yang lain, sementara ikatannya dengan agama dan ikatannya dengan orang tua itu lemah. Padahal orang tuanya sudah habis-habisan nih belajar parenting. Oh ini kayak gini nih, harus kayak gini, harus kayak gini, kayak gini. Sampai dia keluar sana, rusak oleh lingkungan. Percuma parenting kita. Percuma kita mendidik anak kita dari kecil. Sia-sia semuanya. Maka wajib kedua orang tua terlibat dalam dakwah serta melibatkan anak dalam dakwah. Jadi kerja hati itu sangat erat kaitannya dengan aktivitas dakwah. Itu materi ketiga. Lalu materi keempat, 5 dan ke-6, si Bako, si Nau, dan si Tadayun. Oke, ini ada pertanyaan ya, nanti kita bahas sama-sama. Dulu. Oke, nah, tentang si Bako, si Nau, dan si Tadayun. Apa yang penting dari poin-poin 3 materi ini? Perlu untuk mengetahui anak ini sensitifnya di mana. Apakah bakonya, apakah naunya, apakah tadayunnya. Agar kita lebih pas dalam mendidik dan mengasuh anak. Kita kasih rangsangan-rangsangannya, pemicu-pemicu rasanya itu lebih pas. Gitu. Jadi jangan sampai si nau kita motivasi dengan cara target-target. Nah, lepas dia nanti. Atau si bako terlalu banyak kita sayang-sayang. Bukan nggak boleh, tapi terlalu banyak overdosis. Sebenarnya dia nggak butuh terlalu banyak, dia cukup saja. Levelnya cukup saja, dan itu dia udah bisa dilepas. Jadi kita lebih paham nih anak cara handle-nya gimana. Namun poin paling utamanya lagi adalah apapun gorizahnya yang sensitif pada anak, yang paling utama adalah memenuhi ketiga gorizah secara baik dan seimbang. Artinya apa? Walaupun dia bako, naunya tetap harus kita stimulasi terus, kita harus kita rangsang terus. Tadayun harus kita rangsang terus. Nah, kita sudah bahas kemarin ya, bagaimana menghandle si bako dengan bakonya dulu, lalu tadayunnya, lalu naunya. Bagaimana menghandle si naunya dulu, terus tadayunnya jangan pernah ketinggalan, lalu si baru kita sensitifkan lagi bakonya, kita bangkitkan lagi bako. Nah, kenapa selalu diikutkan tadayun? Supaya anak ini selalu terbiasa ketika menghadapi masalah apapun, dia akan selalu bertanya dulu kepada agamanya. Boleh nggak sih dalam agamaku seperti ini? Apa hukumnya dalam agamaku? Kalau nggak terbiasa seperti itu, anak akan terlewat tuh nanti. Kalau ada dewasa, dia nggak terbiasa bertanya kepada agamanya, dia akan bertanya kepada yang lain. Yang lain itu bisa jadi pemikir-pemikir barat, misalnya. Atau tokoh-tokoh dari agama lain, misalnya. Jadi dia mengambil pemahaman itu dari selain Islam. Kenapa? Karena nggak terbiasa mencari jawaban itu kepada agamanya sendiri. Nah, yang lebih penting lagi adalah pemenuhan gorizah bako dan gorizah nau harus selalu terikat kepada pemenuhan gorizah tadayun yang sahih. Jadi rasa marah, rasa suka, rasa ingin memiliki, rasa bangga, rasa apa lagi, semuanya harus terikat kepada agama. Petunjuk agamanya seperti apa. Itu ya untuk ringkasan materi kita. Insya Allah bisa dipahami dengan baik. Tapi kalau ada yang belum dipahami, boleh silahkan didiskusikan. Oke, walau bisawab. Kita masuk ke sesi diskusi. Baik, tadi sudah ada pertanyaan dari Bang Aal. Bagaimana cara Rasulullah mengasuh dan mendidik anak? Satu, kedua, seperti apa contoh bersahabat dengan pasangan? Oke. Bagaimana cara Rasulullah mengasuh dan mendidik anak? Kita mungkin sering dengar ya beberapa kisah yang masyhur gitu ya. Rasulullah itu kebanyakan anaknya itu kan bukan kebanyakan ya. Yang hidup sampai besar itu kan anaknya perempuan semua ya. Anak laki-lakinya nggak ada yang hidup sampai dewasa. Biasa meninggal ketika bayi gitu. Nggak lama setelah lahir itu meninggal. Nah, bagaimana Rasul mendidik anaknya, mengasuh dan mendidik anak-anaknya?
Nah, yang pertama memang Rasul di sini banyak dibantu oleh istri pertamanya ya, Khadijah gitu ya. Bagaimana Khadijah ini telah mengasuh anak-anak mereka, terutama Fatimah yang paling tenar gitu ya, yang selalu membela ayahnya ketika ayahnya dicaci maki dalam menjalankan dakwah. Nah, kita lihat bagaimana seorang anak perempuan pun gitu ya, bakoknya bisa kita kuatkan dengan cara menguatkan tadayunnya, dikuatkan agamanya, lalu bakoknya muncul untuk melindungi ayahnya. Artinya apa? Dan ini juga hasil dari rasa sayangnya yang kuat kepada ayahnya. Karena dia sayang sekali sama ayahnya, dia nggak Fatimah itu tidak rela ayahnya dicaci maki atau dizolimi oleh orang-orang Mekah pada waktu itu. Nah, ini bisa kita lihat seperti itu. Atau bagaimana ketika Rasul mendidik cucu-cucunya gitu, anak Fatimah dan Ali. Gitu. Ketika Rasul sholat, eh, Hasan dan Husain gitu kan naik-naik ke atas punggung Rasul ketika Rasul sedang sujud, lalu Rasul membiarkan eh, apa namanya, kalau Rasul memperpanjang sujudnya untuk menunggu cucu-cucunya turun dari punggungnya. Nah, artinya apa? Rasul ini anak-anak ini kan masih kecil-kecil nih, akalnya belum terbentuk dengan baik, sehingga yang Rasul tunjukkan adalah rasa sayang, rasa memanjakan mereka. Gitu. Nah, eh, tanpa harus menyalahi aturan Allah, karena kan nggak ada larangannya, bahkan ada perintahnya untuk memanjangkan sujud gitu kan. Nah, jadi Rasul itu selalu menunjukkan, memberikan contoh kepada kita bagaimana cara mendidik anak-anak dengan baik. Lalu ada perintah-perintah seperti apa namanya, pukullah anak kalau belum sholat di usia 7 tahun. Gitu. Itu kan contoh mendidik anak yang akalnya sudah mulai terbentuk gitu. Sudah boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik gitu ya, bukan pukulan yang dengan rasa marah, itu tidak. Nah, itulah contoh-contoh Rasul mendidik anak anak-anak beliau atau cucu beliau juga. Nah, nanti kalau belum puas boleh ditanyakan lagi ya, Bang Al. Nah, seperti apa contoh bersahabat dengan pasangan? Contoh bersahabat. Ya contoh aja lah kalau kita bersahabat sama orang, gitu. Biasanya yang paling sering terjadi itu apa? Kita komunikasi kita lancar sama mereka. Gitu. Kita saling dukung, saling bela. Gitu. Nah sama istri pun harus seperti itu. Justru paling utama itu adalah sama istri bersahabat itu. Komunikasi kita lancar, saling support, kan, saling menguatkan, saling membantu, saling bahu membahu. Dalam hal apa? Dalam segala hal, termasuk dalam mendidik anak, saling support, saling ketika uminya lagi kecapean, nggak bisa ngurus anak, nggak bisa mendidik anak, ya abinya harus bantu. Gitu. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan gitu kan, pernikahan itu bukan 50-50, tapi kalau satu hanya bisa 30, yang satu harus nyiapin 70. Gitu. Akhirnya supaya tetap dapat 100. Nah, jadi ya bersahabat seperti itu. Gitu. Jadi eh, biasa mungkin dengan canda-canda kecil gitu kan. Pokoknya komunikasi paling utama lah, lancar komunikasi. Saling support, saling menguatkan. Gitu. Yang kita khawatirkan tuh kan, yaitu seperti dicontohkan, suami punya sahabat banyaknya di luar rumah. Akhirnya apa? Sering nongkrong. Kita sering lihat ya konten-konten gitu ya. Suami minta izin nongkrong di luar rumah sama istri gitu dengan berbagai cara. Gitu. Nah istri pun seperti itu juga. Gitu. Kok kenapa harus nongkrong di luar rumah lama-lama? Gitu. Kenapa harus selalu sering nongkrong di luar rumah? Padahal seharusnya sahabatnya itu ada di dalam rumahnya. Apakah tidak boleh? Boleh, tapi dengan porsi yang memadai lah. Gitu. Jangan terlalu malah lebih sering nongkrong di luar rumah, gitu kan? Tapi kondisi dalam rumah malah ditinggalkan sama sekali. Ini yang nggak boleh. Nah, begitu juga dengan berbagi peran, gitu kan dalam rumah. Gitu. Ini harus dengan diskusi, dengan cara dibicarakan dengan baik. Kemarin kita ada apa ya, curhat gitu ya, curhat apa, ayahnya ini menyerahkan semua urusan pendidikan kepada uminya. Nah ini apakah seperti itu seorang sahabat? Apakah sahabat itu seperti itu? Ada nggak kita pernah punya orang kita katakan sahabat, lalu ketika kita sibuk dengan masalah kita dia nggak peduli gitu aja gitu, lepas tangan aja. Gitu. Bisa nggak orang seperti itu kita katakan sahabat? Kan nggak bisa. Yang biasa kita bilang sahabat itu ketika kita punya masalah, dia pasti akan membantu kita. Nah,
Suami istri seperti itu. Nggak mungkin satu masalah tuh hanya dibebankan kepada satu pihak saja, sementara pihak yang lain lepas tangan, nggak bisa. Bagaimana urusan nafkah? Ya nafkah juga harus kerjasama. Suami mencari nafkah, istri harus bisa mengelola nafkah yang berapapun dikasih oleh suami itu cukup untuk di rumah. Jangan mengeluhnya yang banyak gitu misalnya. Kan sekarang tuh ya gitu pula ya konten-konten tuh kan dibikin kurang gitu. Masa cuma segini gitu. Ya gimana-gimana juga harus dibuat bersyukur gitu. Jangan dibikin jadi konten gitu loh. Itu kan sebenarnya membuka aib keluarga gitu. Walaupun mungkin bagi mereka lucu-lucuan gitu ya. Ini semuanya dilakukan secara bekerja sama. Artinya nanti kalau suami ngasih segitu, ya istri tetapkan gaya hidup kita seperti ini ya bang ya, gitu misalnya. Karena ini hanya cukup untuk segini. Gitu. Kalau suaminya protes, masa nggak bisa itu, artinya suaminya nggak pengertian. Gitu. Ngasih uang belanja 500.000 sebulan, gitu. Tapi mintanya makannya tiap hari, makan keluar, ya nggak yang cukup. Artinya apa? Ada gaya hidup yang harus disesuaikan. Ngasih uang belanja sebulan 1 juta misalnya, tapi pengen rumah pakai AC, ini kan berat gitu kan. Harus disesuaikan gaya hidupnya gitu. Nah, menyesuaikan gaya hidup ini kan butuh diskusi. Jadi seperti sahabat, saling mengerti, saling menguatkan, saling memahami. Nah, contohnya seperti itu. Jadi kalau misalnya ada yang masih rasanya kurang, boleh didiskusikan lagi, atau kalau ada yang mau memberikan contoh, boleh silakan dengan sangat terbuka. Alhamdulillah di sini ada Bu Fetri, walaupun tadi baru gabung ya, agak belakangan. Boleh diceritakan Umi yang tadi siang di WhatsApp kan terkait anaknya yang kakaknya 14 tahun sama adiknya yang 5 tahun ya Umi ya. Boleh kita diskusikan kalau mau diskusikan. Atau yang lain boleh Umu Aisyah. Bang Al sudah ini cukup puas atau ada yang mau ditambahkan? Halo, halo. Sepi semua malam ini sepertinya. uh, Oke, tanya lagi Bang Al nih. Bagaimana pandangan Islam dengan konten-konten pasangan suami istri yang memamerkan kemesraan bahkan mengarah ke adegan ranjang? Ya, kalau sampai mengarah ke adegan ranjang ya pasti tidak pantas lah ya, karena itu apa namanya? Jadi gini, memang yang tidak boleh ditampilkan itu adalah aurat wanita, itu jelas gitu ya. Tapi menampilkan hal-hal yang mengarah kepada itu pun juga dilarang sebenarnya. Jadi walaupun menutup aurat dengan baik, tapi peluk-pelukan misalnya di atas kasur itu juga tidak baik gitu, bukan hal yang pantas untuk di share gitu ya. Karena uh, apa ya, ada masalah adab tentang rasa malu itu, contohnya seperti Rasulullah. Kalau aurat laki-laki itu kan dari lutut gitu ya, bawah lutut sampai atas pusar, itu yang aurat. Artinya di selain itu nggak apa-apa kalau terlihat. Nah, Rasul itu ada momen-momen yang baju jubah itu tersingkap, terlihat betisnya, yang mana sebenarnya betisnya nggak termasuk aurat, tapi Rasul merasa malu ketika betisnya terlihat. Nah, jadi ini masalah adab. Jadi eh, mungkin kalau sampai dosa atau tidak saya belum bisa jawab. Tapi kalau masalah adab, rasanya kurang beradab kalau memperlihatkan kemesraan yang berlebihan di depan umum, apalagi sampai mengarah ke adegan ranjang. Jadi kalau yang standar lah ya, jalan berpegangan tangan itu masih standar lah. Paling yang nggak suka itu yang jomblo-jomblo biasanya. Tapi kalau sampai peluk-pelukan, pelukan itu yang gimana gitu ya, pakai gerakan-gerakan yang mengarah gitu, itu nggak boleh juga. Nah itu aktivitas seperti itu adalah aktivitas private ya, yang eh, dilakukan di dalam kamar suami istri, bukan dilakukan di luar. Oke, semoga terpuaskan dengan jawabannya. Kalau belum boleh diinikan lagi. Silakan yang lain, umun-umun. Kalau ada bunda-bunda, kalau ada yang mau didiskusikan atau ada punya pengalaman gitu ya dengan anak-anak yang eh, kuat tadayunnya, atau mau cerita tentang anak yang bako atau no juga boleh.
Karena mungkin kemarin baru dapat ilmunya, baru ngeh gitu kan. Oh ini ternyata begini 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 gitu. Boleh silakan kita diskusikan sama-sama. Sekali lagi mohon maaf ini istri tidak bisa hadir. Nah, kurang sehat. Udah masuk kamar semua ini. Udah istirahat kayaknya dalam. Oke, kalau nggak ada nggak apa-apa. Kita cukupkan pertemuan kita malam ini. Gimana, umum-umum? Bunda-bunda, tidak ada yang mau disampaikan? Tidak ada yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, ini Bu Fitri. Tips agar anak Ghorizah Nau seimbang bako, nau, dan tadayunnya. Nah, ini kemarin udah kita bahas juga ya di pertemuan sebelumnya. Memang anak Nau ini harus muncul rasa nyaman dulu. Harus benar-benar yakin dulu kita tuh sayang sama dia. Gak bisa langsung kita paksakan. Oh, kamu tuh harus sholat kayak gini, harus belajar baca Quran kayak gini, gini, gini. Atau kamu tuh harusnya lebih berani tampil segala macam gitu, nggak bisa. Harus naunya dulu kita puaskan dan mungkin nggak bisa sebentar gitu, mungkin butuh waktu yang panjang gitu untuk memuaskan naunya itu. Sehingga benar-benar muncul rasa percayanya kepada kita. Dan ini memang butuh kesabaran yang luar biasa. Jadi untuk anak nau ini memang naunya dulu kita puaskan sampai dia benar-benar merasa puas, sampai dia eh, apa ya, sampai dia tuh siap gitu ya, siap untuk berbuat lebih gitu. Kalau ini belum dapat, ya mau kita paksakan di tadayunnya, mau kita paksakan di bakonya, itu agak berat untuk jadi. Jadi gimana cara memuaskan naunya? Nah ini tergantung usianya. Kalau masih usia anak-anak, ini emang kita eh, ikutin aja apa maunya. Gitu. Yang berbahaya dikit pun mungkin masih bisa kita tolerir. Gitu. Misalnya dia pengen main pisau, yaudah biarkan dia main pisau, kita temenin, kita jaga gitu sambil main pisaunya, biar muncul rasa percaya dirinya. Tapi kalau misalnya dia pengennya itu yang lebih berbahaya, ya takut kita kapaikan kan, itu nggak boleh. Gitu. Nah nanti udah masuk usia lebih dewasa, gitu kan, udah masuk lebih usia prabalik, kita perlakukan dia seperti seorang sahabat dekat kita. Kita ajak dia jalan, kita ajak dia makan. Jadi benar naunya ini terpuaskan. Kalau belum terpuaskan naunya, gitu, nah ini berat. Kita ajak diskusi. Pokoknya kita dekat, benar-benar harus merasa dekat sama dia. Dia benar-benar merasa dekat kepada kita secara kasih sayangnya. Nah, kalau yang bako sama tadayun itu bisa kita masukkan dikit sambil jalan. Tapi kalau kita hanya full tadayun aja kita paksakan, bako aja kita paksakan kepada mereka. Ini berat. Kenapa? Karena eh, anak-anak now ini lebih cenderung suka hati gue gitu. Anak-anak now itu lebih cenderung seperti itu. Pokoknya mereka pengen dibuktikan dulu orang-orang tuh sayang sama dia, peduli sama dia. Itu biasanya yang naunya eh, ya rata-rata anak nau seperti itu sih. Ada juga yang nggak ada. Gitu. Kayak kita tuh ada yang anak ketiga Gazi, dia nau, dia malah tidak terlalu nuntut menunjukkan kita sayang sama dia. Dia lebih menunjukkan, lebih pengen membuktikan dia tuh sayang kepada kita. Nah, kalau dapatnya anak-anak seperti itu enak. Tapi kebanyakan anak-anak itu lebih nuntut ditunjukkan bahwa mereka tuh disayang. Walaupun tetap ya kayak Gazi tadi juga ada momen-momennya nanti dia yang pengen ditunjukkan kalau kita tuh sayang sama dia. Tetap ada. Cuman lebih aman lah gitu. Karena dia lebih prioritas nunjukkan kalau dia tuh sayang sama kita. Bukan nuntut kita tuh nunjukkan sayang pada dia. Tapi umumnya anak-anak seperti itu. Nuntut kita tuh menunjukkan rasa sayang kita kepada dia. Jadi eh, Bu Fitri ini yang tadi anaknya 14 tahun ya, 14 tahun sama 5 tahun. 5 tahun masih enak. Karena biasanya apa? Kita pun masih secara naluriah pengen manja-manjakan dia biasanya gitu kan. Jadi lebih enak. Yang 14 tahun harus memaksakan diri untuk memanjakan dia. Karena khawatirnya karena kita nganggap dia sudah besar, nggak perlu kita manja-manja lagi. Karena
kita kemarin kejadian gitu ya. Abang Raka gitu ya, anak kedua dianggap sudah besar, sudah dewasa, udahlah kan bisa pergi sendiri, udah bisa ngerjakan sendiri. Padahal sebenarnya dia pengen dimanja gitu. Dia tuh pengen ditemenin, pengen diantar gitu. Tapi karena dianggap sudah dewasa, didewasakan gitu, malah bakoknya yang dirangsang. Kamu harus bisa, kamu harus bisa, kamu udah besar gitu. Apalagi ini tadi anak 14 tahunnya perempuan Bu ya. Nah, ini sebenarnya lebih enak nih jalan-jalan sama uminya. Nah, bonding sesama ini gitu kan, sama cewek-cewek gitu kan, ibu-ibu gitu. Nah, jadi harus banyak kita temenin, kita bimbing, benar-benar kita diarahkan, didampingi gitu. Kalau kami itu yang paling sering kami lakukan itu adalah pergi makan berdua aja gitu. Nah, ini udah sering kita sebutkan juga ya. Paling efektif kami rasakan seperti itu. Diajak pergi makan berdua, diajak ngobrol, digali isi hatinya. Biasanya kalau dia udah merasa di momen itu dia merasa nyaman gitu ya, dia merasa senang, dia akan keluar tuh. Apa yang menjadi masalah di selama ini, apa yang menjadi ganjalan di hatinya selama itu akan keluar. Bisa dicoba. Nah, kalau di rumah itu tadi eh, di banyak diperhatikan dia gitu ya. Cuman eh ya cuman ini juga ya saya rasanya eh jarang lihat anak perempuan pertama itu nahu gitu. Jadi kalau misalnya Bu Fitri bersedia menceritakan lebih lanjut anaknya seperti apa di rumah, mungkin nanti bisa kita klarifikasi bersama gitu. Cuman kalau masih ragu nggak apa-apa, disimpan dulu aja. Cuman kalau emang rasanya dia nahu ya seperti itu gitu. Jadi emang jangan anggap usia 14 tahun itu dia sudah bisa mandiri dulu. Harus banyak kita dampingin, harus banyak kita temenin, harus banyak kita bimbing. Itu anak nahu seperti itu. Dia sebenarnya bisa, tapi dia nuntut kita tuh hadir dekat dia. Sebenarnya kalau mau kita paksa, kita lepas dia itu, dia bisa sebenarnya. Tapi dia nggak mau. Nah ini bedanya. Anak-anak itu bisa, tapi belum mau. Dia belum mau dilepas, dia belum mau jauh dari uminya, dia belum mau jauh dari abinya. Nah, ini belum tahu juga nih ya ceritanya seperti apa, hubungan sama abinya seperti apa, hubungan sama uminya seperti apa kita belum tahu. Tapi Nau harus dipenuhi dulu rasa sayangnya, baik dari uminya maupun dari abinya. Kalau anak perempuan biasanya lebih banyak nuntut ke abinya, tapi bukan berarti uminya nggak perlu, nggak, tetap perlu. Nah, yang sering terjadi adalah uminya bersaing kasih sayang bapaknya dengan anak pertama perempuan. Itu paling sering terjadi. Jadi eh, bapaknya sayang-sayang anak perempuan pertama, uminya cemburu. Nah, uminya cemburu itu terasa sama anak. Nah, itu harus hati-hati. Jadi malah saling, ya itu tadi rasa sayangnya jadi terganggu nih antara Umi sama anak perempuan pertama tadi. Mau percayanya jadi sulit. Nah, ini jangan sampai terjadi. Jadi Abi, Umi, ayah, bunda harus benar-benar menunjukkan rasa sayang kepada anak. Anak Nau terutama. Ucapan-ucapan ayah sayang kamu, bunda sayang kamu itu benar-benar harus diucapkan. Nggak bisa, dia kan udah tahu lah gitu. Nggak bisa. Seperti itu dia, Bu Fitri. Kalau mau berkenan untuk menceritakan lebih jauh lagi tentang kondisi di rumah, saya persilahkan. Tapi kalau masih berat rasanya untuk bercerita nggak apa-apa. Boleh nanti langsung kontak sama istri. Tadi nomornya udah saya kasih ya, Bu Fitri ya. Boleh nanti langsung komunikasi sama istri. Oke, silakan Bang Al keluar ya kayaknya. Semoga sudah terjawab pertanyaan beliau semua. Oke, satu pertanyaan masuk lagi ya. Alhamdulillah. Assalamualaikum Ustadz. Bukan Ustadz. Pak Devi aja kalau rasanya ini bingung mau manggil apa. Karena saya kalau dipanggil Ustadz ini agak-agak apa ya, minder lah gitu karena Ustadz tuh beda lah maknanya gitu. Bagaimana kita sebagai orang tua memahamkan anak yang cenderung nau terkait pergaulan interaksi dengan lawan jenis seperti main bersama dan lain-lain. Nah, kalau ini tergantung usianya, Umi ya. Kalau masih usia anak-anak gitu ya, masih usia 6, 7 tahun, ini tinggal dipahamkan aja. Tinggal disampaikan,
eh, apa namanya, eh, kalau main itu gitu kan, jangan terlalu banyak main sama laki-laki. Kenapa? Kenapa anak laki-laki itu nanti secara aurat akan berbeda. Gitu. Itu tinggal kita pahamkan aja. Biasanya mereka lebih cenderung untuk nurut gitu ya. Nah, yang suka bermasalah ini kalau sudah usia eh, balik atau eh, dewasa muda ya. Nah, mereka sudah ada kecenderungan ketertarikan gitu kan dengan lawan jenisnya, sehingga ketika disuruh eh, dipisah antara laki-laki dan perempuan itu udah nolak pengennya, karena sudah ada kecenderungan pengen berinteraksi dengan lawan jenis. Nah, kalau sudah seperti ini, yang utama adalah kita bangkitkan lagi nauknya dengan orang tuanya. Sudah yang kita sering saya sampaikan juga, biasanya anak itu akan menambatkan nauknya ke orang lain, gitu ya, ke entah pria lain, entah teman-teman di luar sana. Karena apa? Karena ikatan nauk di rumahnya kurang. Nah, kalau anak usia gadis tadi senang berinteraksi dengan lawan jenisnya, ini yang paling utama itu adalah dibangun ikatan lagi dengan ayahnya. Anak perempuan saya seperti itu yang paling besar, Khadijah. Sampai tahun kemarin lah ya, itu tahun ini pun masih ada sempat tersebut sama dia. Nggak enak main sama anak cewek itu katanya. Baperannya luar biasa. Lebih nyaman main sama anak cowok, dia bilang. Tapi dia tidak menerjunkan dirinya untuk bermain sama anak cowok. Jadi hatinya merasa gitu, hatinya merasa nggak enak main sama anak cewek ini. Baperan betul gitu. Banyak mengedepankan perasaan daripada mengedepankan logika. Sementara Khadijah ini anaknya ya perasaannya juga sensitif, kuat, tinggi gitu ya. Tapi secara akal dia juga lebih matang, lebih dewasa gitu. Sehingga bagi dia main sama anak cowok atau ngobrol-ngobrol sama anak cowok itu lebih menyenangkan daripada ngobrol-ngobrol sama anak cewek. Tapi karena ikatannya dengan orang tuanya kuat, ikatannya dengan agamanya kuat, dia tidak melakukan hal tersebut. Dia bersabar dengan teman-teman ceweknya gitu. Sampai akhirnya dia sekarang sudah menemukan lingkungan teman-teman yang bagi dia itu udah sesuai lah dengan apa yang dia inginkan. Jadi uh, untuk yang ini beda umur ya, beda umur, beda penanganan. Kalau masih usia di bawah gitu kan, itu cukup dengan kita sampaikan berulang-ulang, insya Allah itu akan terbentuk pemahaman sendiri. Tapi kalau sudah dewasa gitu ya, udah balik, itu emang nauknya yang harus kita kuatkan lagi gitu kan, orang tuanya dan dengan agamanya, dengan tadayunnya. Itu ya, Ummu Hafizah, semoga bisa dipahami. Kalau anak Ummu Hafizah ini yang ditanyakan ini kira-kira usia berapa ya? Atau masih usia SD yang di sekolah ya? Dijawab Masih SD. yang masih SD ya. Kalau masih SD sebenarnya enak, tinggal kita sampaikan aja berulang-ulang. Biasanya mereka masih nurut. Karena ikatannya belum terlalu kuat sebenarnya mereka itu dengan teman laki-laki itu belum terlalu kuat. Jadi tinggal kita ingatkan aja berulang-ulang. Apalagi kalau sekolahnya di Khairumah, insya Allah juga di sana juga dijaga ya interaksi yang berlebihan antara anak laki dan perempuan. Insya Allah lah, nggak terlalu sulit kalau itu. Kalau di anak saya yang kelas 4, yang perempuan itu emang dia usir semua tuh anak laki dari kelas itu. Jadi yang main dalam kelas kalau lagi jam istirahat itu emang anak perempuan aja. Mereka usir semua anak laki nggak boleh main dalam kelas. Jadi nggak ada interaksinya, luar biasa emang itu. Bakok tinggi luar biasa. Nah, jadi tinggal kita pahamkan aja. Kalau masih di usia-usia apa namanya rendah gitu ya, masih usia sekolah kelas 2 kelas 3 gitu, masih gampang memahamkannya. Apalagi emang sekolah yang mendukung gitu. Kalaupun pergaulan di rumah juga tetap ya itu sama, tetap kita sampaikan saja gitu ya. Kayak kemarin tuh anak-anak saya, Gazi itu waktu itu masih kelas berapa ya? Eh, kelas 2 kelas 3 kayaknya. Jadi kami sempat ngontrak ya, di sebelah itu masjid langsung gitu ya. Sebelah rumah banget masjid. Kalau maghrib tuh rame anak-anak main di sana. Nah, anak-anak saya tertarik tuh itu ikut main ke sana. Akhirnya beres sholat maghrib, mereka nggak langsung pulang, mereka ikutan main sama anak-anak tetangga di masjid. Sehari, 2 hari, 3 hari, berapa hari ya? Nggak nyampe seminggu lah, nggak nyampe seminggu. Mereka udah nggak mau lagi tuh main ke masjid.
Saya tanya kenapa nggak main ke masjid? Gak enak mainnya campur-campur. Jadi karena sudah dipahamkan di sekolah, di rumah gitu terkait pergaulan tersebut, ketika mereka ketemu itu di luar, mereka cepat menganalisa sendiri, mengambil keputusan sendiri. Nggak ada saya larang-larang gitu mereka ke masjid itu, nggak. Karena mereka juga nggak cerita tuh mainnya seperti apa di masjid itu. Cuman karena sudah paham, mereka memutuskan sendiri. Ya, itu waktu itu Gazi, Balkis, sama Asma belum, Gazi Balkis waktu itu. Balkis masih usia-usia TK ya kalau nggak salah ya. Mereka bermain sana, mereka nggak nyaman sendiri. Kenapa? Karena sudah ada pemahaman. Gitu ya Umi ya. Semoga bisa bisa diterima penjelasannya. Kalau masih ada yang mengganjal, boleh silahkan ditanyakan lagi atau boleh diskusikan. Kalau di KU insya Allah lah. Insya Allah. Keren Ustaz. Cukup Ustaz jawabannya. Ya, jadi tinggal kita sampaikan saja kalau masih usia-usia SD itu diulang-ulang aja, insya Allah itu dapat. Bahkan seperti berkata Ahsan yang sering jadi masalah bagi orang tua ya. Sebenarnya kalau masih usia-usia eh, anak-anak gitu ya, masih belum mumayyiz atau masih di bawah prabalik lah, itu tinggal kita sampaikan aja, kita ulang-ulang aja gitu. Insya Allah dia hilang sendiri di bahasa-bahasa yang gak asal. Nah, cuman kuncinya itu tadi kita perkuat nau anak itu terikat dengan nau orang tuanya. Jadi muncul rasa hormatnya, rasa percayanya kepada orang tua. Jadi kalau kita tidak berhasil membangun hubungan itu, nah, yang sulit nanti. Juga kita perkuat tadayunnya, dipahamkan ilmu-ilmu agamanya. Insya Allah. Oke, silakan ada yang bertanyakan lagi. Umu Aisyah yang terakhir masuk tadi ya. Mungkin agak terlambat mungkin ininya. Boleh nanti ditonton rekamannya. Kalau ada yang mau ditanyakan juga boleh, Umu Aisyah. Kalau nggak ada, Ustaz. ya silakan. Enggak ada Ustaz. Oh nggak ada, oke. Kalau gitu cukup ya untuk malam ini. Insya Allah tuntas artinya materi level 1 kita. Insya Allah akan segera kita lanjutkan nanti. Insya Allah tahun ini udah bisa nggak ya? Insya Allah tahun ini semoga lah tahun ini udah bisa kita jalankan. Untuk level 2-nya, emang level 2-nya kita harapkan nanti tatap muka gitu ya. Jadi offline dan dihadiri oleh suami istri. Gitu. Jadi kalau hanya suami saja tidak boleh, kalau istri saja tidak boleh. Jadi suami istri. Gitu. Insya Allah segera kita ini kan targetkan akhir tahun ini udah bisa kita mulai untuk level keduanya. Baik, alhamdulillah Umon atas kehadirannya, bunda-bunda. Mohon maaf sekali lagi istri tidak bisa menemani untuk pertemuan malam hari ini. Semoga apa yang sudah kita diskusikan bersama, apa yang sudah kita sharing ini bermanfaat untuk ayah bunda semua, bisa diterapkan di keluarga. Dan kalau mau masih ikut lagi untuk level 1, insya Allah akan kita mulai lagi di bulan September awal. Dipersilahkan sekali gitu ya untuk ikut lagi, terus semakin menguatkan gitu. Mana tahu sekarang masih banyak mendengar saja, pertemuan selanjutnya udah bisa saling sharing. Harapan kita seperti itu. Baik, terima kasih atas atensinya selama 6 minggu terakhir. 7 minggu ya, ada yang kosongnya ya. 7 minggu terakhir. Semoga ya sekali lagi semoga bermanfaat gitu apa yang sudah kita diskusikan. Baik, kita tutup level 1 ini dengan hamdalah, istighfar, dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Bunda atas kehadirannya. Hah? Ada bayi Umu Aisyah. Mungkin Aisyah itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.